Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati. Kita mau tenggelam dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berendam dalam cintanya pada pagi hari ini. Entah berapa banyak, entah berapa besar persoalan hidup, tekanan-tekanan yang Bapak Ibu dan saya lalui, yang Bapak Ibu dan saya alami. Tetapi begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Bapa, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tertawa. Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan adalah hubungan. Penyembahan adalah komitmen. Mari kita sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Mari kita sembah Dia. Mungkin kita berpikir bahwa datang ke hadapan Tuhan harus dengan sikap yang takut dan gentar. Karena Tuhan kudus, Tuhan suci, Tuhan layak ditinggikan. Mungkin kita berpikir kalau kita tidak dengan sikap takut dan gentar, kita akan mati. Seperti yang terjadi dalam kitab Perjanjian Lama, di mana para imam yang tidak suci hatinya mati ketika masuk dalam mezbah pertemuan. Bapak Ibu yang terkasih, kenalilah siapa Tuhan Allahmu. Kenalilah pribadinya secara utuh, hukumnya, ketetapannya, perintah-perintahnya. Serta peraturan-peraturannya. Tawanya, candanya, murkanya. Kenalilah Dia secara utuh, Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu dan saya dapat menikmati kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan.
Adakah di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini yang haus dan rindu untuk mendengarkan detak jantung Tuhan? Mintalah, maka engkau akan diberi. Katakan, Tuhan, aku mau merasakan detak jantungmu. Tuhan, aku mau mendengarkan detak jantungmu. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Karena permintaan Bapak Ibu adalah iman. Dan bukan iman yang membabi buta. Sebab ada tertulis, datanglah kepadaku, kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Saya melihat ada sebuah pintu yang tertutup. Seringkali kita meratapi pintu yang tertutup bagi kita. Sehingga kita tidak menyadari ada banyak pintu yang terbuka bagi kita. Kenalilah Dia di gunung kudusnya. Kenalilah Dia di kemah sucinya. Hampiri Ia selama Ia mau dihampiri. Datang dan sujud kepadanya. Sembah Dia. Naiklah, panjatlah di gunungnya yang kudus. Mungkin Bapak Ibu dan saya pernah berpikir, bagaimana untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana untuk mencari di bawah gunung yang kudus? Aku gak layak Tuhan. Aku berdosa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bukan Bapak Ibu yang mendapati Tuhan,
bukan Bapak Ibu yang mencari Tuhan, tapi Dialah, Tuhanlah yang mendapati Bapak Ibu. Sembah Dia. Sembah Dia dalam rohmu. Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi para malaikat-malaikat di surga. Selamat pagi para penjaga-penjaga yang menjagai kami. Para malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk menjagai kami. Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Tuhan, ajari kami jika mungkin hingga saat ini kami sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sulit melihat ketidakbenaran. Kami sulit memaafkan mereka. Kami sulit melupakan trauma-trauma di masa lampau. Tuhan, bantu kami. Agar kami mudah melihat hal yang baik. Agar kami mudah melihat kasih-Mu. Daripada kami mengingat-ingat luka hati di masa lampau. Bantu kami Tuhan. Kami gak sanggup. Bantu kami Roh Kudus. Hanya kepadamu kami memohon untuk menolong kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, untuk mendeklarasikan bersama-sama firman Tuhan dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Sebuah pengakuan iman yang ada tertulis dalam Alkitab.
Sehingga iman Bapak Ibu dan saya bertumbuh. Bukan iman yang membabi buta, tapi iman yang benar-benar ada Tuhan siapkan. Mari Bapak Ibu, buka hati kita, buka hatimu. Mari deklarasikan doa ini bersama-sama. Ucapkan hingga telinga Bapak Ibu mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman Tuhan. Karena firman begitu dekat di hatimu, yakni di mulutmu. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan meminta kepada Allah, Tuhanku Yesus Kristus, dan kepada Bapa yang mulia itu, supaya Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus. Dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala. Dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Inilah pengakuan kami Bapa di hadapan-Mu. Inilah doa-doa kami di hadapan-Mu.
Tuhan, Engkau mengajari kami dalam kasih yang lemah lembut. Tuhan, kasih-Mu menutupi semua pelanggaran kami. Tuhan, beri kami hati-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, karena Engkau kudus, kudus, karena Engkau suci, suci. Roh Kudus, kami yakin Engkau hadir di sini. Ubahlah hati kami, Roh Kudus, menjadi seperti hati Kristus. Hati yang lemah lembut, hati yang memaafkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah ciri utama kehidupan di surga. Kasih adalah udara. Cinta adalah atmosfernya. Di dalam kasih tidak ada kebencian, kecurangan, perselisihan. Karena kasih menutupi segala pelanggaran. Ketika Bapak Ibu hidup dalam kasih, maka Bapak Ibu akan dididik dalam kasih. Itulah sebabnya Bapak Ibu, iblis dan antek-anteknya tidak dapat bertahan di surga. Tuhan, ajari kami bahasa kasih-Mu. Tuhan, ajari kami untuk selalu menghargai keberadaan-Mu. Kami mau berlutut Tuhan pada pagi hari ini, menerima darah anak domba Allah untuk menguduskan kebencian dan kejahatan kami. Karena kami sadar kasih-Mu Kristus sangatlah dahsyat dan bahkan mampu membangkitkan yang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih.
kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa saja yang tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hati lembut anak-anak Allah yang ada pada pagi hari ini. Hati yang mau belajar, hati yang mau mengasihi, hati yang mau diisi oleh firman, hati yang mau dibentuk. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Yang hingga hari ini masih menyimpan luka batin, menyimpan kekecewaan, sehingga sulit bagi Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya. Sulit bagi Roh Kudus untuk memanifestasikan pribadinya. Bagi siapapun orangnya, lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan untuk orang yang mengambil pasanganmu. Lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku tahu ini sulit. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, isi hidupku, isi hatiku dengan kebenaran-kebenaran-Mu, agar aku mampu mengampuni mereka yang tidak berlaku adil kepadaku,
menyakiti hatiku. Yang pada pagi hari ini sakit di bagian leher belakang. Pegang bagian leher belakang yang sakit. Dan katakan bersama-sama dengan saya, tubuh tenanglah, jiwa tenanglah, ombak dan badai yang ada dalam pikiranku tenanglah. Katakan keberadaanku aman bersama dengan Tuhan. Hidupku terpelihara. Dan aku perintahkan setiap otot-otot yang mengeras di dalam nama Tuhan Yesus jadi lentur. Setiap saraf-saraf yang salah pada posisinya, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, saraf-sarafnya kembali kepada tempat yang seharusnya. Bergerak dengan cepat, bergerak dengan cepat. Otot-otot belakang leher, ayo bergerak dengan cepat. Kembali pada tempat yang Tuhan tempatkan. Tempat yang seharusnya otot-otot saraf-saraf itu berada. Tanganmu mengeluarkan hawa panas, yaitu urapan dari Roh Kudus. Dan apa yang engkau pegang pada pagi hari ini, jelas sembuh. Jelas sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan yang sakit, ada di antara Bapak Ibu yang tangan kanannya sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kanan yang sakit pulih. Rasa ngilu-ngilu, rasa sakit, nyeri, hilang. Lepas. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah. Yang sesak pernafasan, di dalam nama Tuhan Yesus, pernafasannya kembali normal. Jantung yang berdebar karena depresi, jantung yang berdebar karena tekanan darah yang gak seimbang, gak stabil, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, jantungnya normal. Tekanan-tekanan batin, luka-luka hati, ayo lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Yang terlibat hutang, katakan, Tuhan, aku tahu ini salah. Aku mohon kepadamu agar hutang-hutangku segera dapat aku lunasi. Karena aku bersama-sama dengan Tuhan. Aku gak tahu Tuhan, dari mana uang dapat melunasinya. Tapi yang aku tahu, Bapakku sangat kaya. Dan semua hutang-hutang lunas. Yesus. Aku juga berkata,
kepada setiap roh-roh yang ikut mendengarkan doa pada pagi hari ini. Roh yang suka mengganggu anak-anak Allah, menyebabkan ketakutan. Bertobatlah, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan kalian. Penyertaan surga sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada kalian, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku minta malaikat surga untuk menjemput kalian dengan cepat ke tempat yang Bapa Surgawi sudah siapkan. Jangan ganggu hidupku dan keturunanku. Lalu ikatan-ikatan kesakitan, kematian, kemiskinan, kebodohan, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, anak haram, semua yang menjadi bagianmu, aku tolak dan aku sangkali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala macam kutuk yang mengikat, kutuk nenek moyang, dari pihak ayah ataupun ibu, melalui sakit penyakit, penderitaan, kegagalan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam hubungan, apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus, aku batalkan pada pagi hari ini. Aku putuskan pada pagi hari ini, tinggalkan aku dan keturunanku. Tuhan, kapasitas kasih-Mu membuat kami mampu naik lebih tinggi daripada saat kami mengandalkan kapasitas kasih yang ada pada diri kami sendiri. Bapa, kasih-Mu sempurna. Ajar kami untuk hidup dan tinggal dalam kasih-Mu. Mari Roh Kudus masuk dalam hati kami dan melahirkan kami menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang Bapa inginkan. Kitab Lukas 7 ayat 47 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Saya berdoa untuk kita semua. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya memperoleh keberanian ketika harus menghadapi penderitaan. Karena sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kita masuk dalam penjara supaya Bapak, Ibu, dan saya dicobai. Tapi Roh Kudus akan meluputkannya daripada kita. Hendaklah kita setia sampai mati. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi.
Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa kita fasih berbahasa roh? Kalau kita nggak fasih dalam berbahasa kasih. Untuk apa kita tahu banyak tentang dunia roh? Kalau kita nggak tahu banyak bagaimana mengasihi. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu sabar. Kasih rela menderita. Apakah kita puas dengan memiliki banyak karunia, tapi nggak ada kuasa kasih di dalamnya? Jika benih itu tidak mati dan pecah dan terkubur, maka tidak akan ada tunas yang tumbuh. Mari Bapak Ibu, kita tunduk dalam ketaatan kepada Bapa, agar Bapak Ibu dan saya layak pada panggilannya. Dunia adalah tempat didikan kasih. Karena dunia kehilangan kasih, tapi Dia datang membawa kasih. Ia berikan anaknya yang tunggal kepada Bapak Ibu dan saya untuk menjadi teladan bagi kita tentang kasih. Di dalam kitab Yohanes 21 ayat 17, Yesus berkata kepada Petrus untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan pada pagi hari ini, Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk pertanyaan yang sama. Untuk tiap-tiap nama, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya.
Bapak Ibu yang terkasih, surga butuh pekerja untuk menuai. Karena waktunya sudah sangat dekat. Apakah Bapak Ibu dan saya terpilih Tuhan, menerima panggilan Tuhan sebagai penuai-penuai itu? Ini adalah sebuah rahasia yang besar, Bapak Ibu, yang ia sikapkan pada pagi hari ini, bahwa merekalah yang lembut hatinya yang akan mewarisi bumi. Mungkin Bapak Ibu berkata-kata, Tuhan, selembut apakah hati yang Tuhan inginkan? Seperti apakah Tuhan hati yang Tuhan maksudkan? Alkitab mengatakan Musa memiliki hati yang lembut. Karena Musa berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Musa berjalan di belakang tiang api dan tiang awan. Musa bertatapan muka dengan Tuhan. Siapakah yang memimpin jalan hidup Bapak Ibu dan saya? Siapakah yang di depan Bapak Ibu dan saya? Apakah Tuhan yang memimpin kita? Apakah diri kita sendiri yang memimpin kita? Apakah ego kita yang memimpin kita? Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat hidup, dapat kita renungkan sepanjang hari ini, hingga Tuhan mendapati Bapak Ibu dan saya tetap setia. Bapa yang setia, tidak sedetik pun Engkau menjauhi kami. Hadir-Mu selalu ada untuk kami. Engkau lukis kami, Bapa, dalam tangan-Mu. Kami percaya kepada Bapa. Kami juga percaya kepada Anak-Nya. Kami juga percaya kepada Roh Kudus-Nya. Kami menerima semuanya itu, Tuhan, pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu yang keluar rumah pada pagi hari ini mendapatkan
penyertaan malaikat-malaikat surga sempurna. Terhindar dari kecelakaan, terhindar dari kejahatan, terhindar dari seteru yang jahat, terhindar dari virus-virus, terhindar dari kematian, terhindar dari sakit penyakit, kegagalan, penderitaan. Agar roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu terpelihara sempurna sampai menjelang kedatangan Tuhan, atau sampai Tuhan memanggil kita pulang, dan kita tetap setia. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba sudah selesai berkata-kata. Kiranya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang setia, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan,